Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Puji Tuhan malam hari ini karena kasih Tuhan kita bertemu dalam renungan malam Rema. Harapan Rema, sahabat selalu dalam damai dan sukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik sahabat, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Tuntunlah kami dengan roh kudus-Mu, agar hidup ini selalu seturut kehendak-Mu. Amin. Sahabat Rema, ayat firman Tuhan yang menuntun Rema kita saat ini terbaca dari kitab Mazmur pasal 7 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Sahabat, Kaisar Charlemagne ingin memasang sebuah lonceng besar pada gereja yang dibangunnya. Seorang seniman bernama Tancho diperintahkan oleh pihak gereja untuk membuat lonceng tersebut. Untuk itu, Tancho meminta agar disediakan sejumlah besar tembaga dan 50 kg perak sebagai bahan bakunya. Akan tetapi, ia menyimpan bahan-bahan itu untuk kepentingannya sendiri dan menggantinya dengan timah yang cukup baik kadar kemurniannya. Ketika pekerjaannya sudah selesai, Tancho sang seniman mempersembahkan hasil pekerjaannya kepada kaisar yang kemudian memerintahkan agar lonceng tersebut dipasang di menara gereja. Namun setelah dipasang pada menara gereja, orang-orang yang ditugaskan untuk membunyikan lonceng tersebut tidak dapat membunyikannya, sehingga kaisar memerintahkan sang seniman pembuat lonceng itu untuk membunyikannya. Pada awalnya, Tancho juga tidak dapat membunyikan lonceng itu, sebagaimana orang-orang yang sebelumnya, sehingga akhirnya dengan sekuat tenaga, lonceng itu ditarik dan bandu lonceng itu jatuh menimpa dirinya dan sang seniman pun tewas. Sahabat Rema terkasih, dalam hidup ini ada banyak alternatif atau pilihan yang ditawarkan. Salah satunya adalah kebaikan dan kejahatan. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus, maka kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan, entah itu baik ataupun jahat, maka semuanya akan kita terima kembali. Mungkin bukan pada kita secara langsung, tetapi bisa pada anak cucu atau keturunan kita. Sahabat, bercermin dari sejarah penciptaan alam semesta, Adam dan Hawa disodorkan dengan pilihan ketaatan terhadap perintah Allah, dan mereka memilih untuk tidak taat, sehingga konsekuensi dari pilihan itu berimbas dari keturunan ke keturunan. Namun, karena kasih Allah yang tiada terbatas itu, Sang Putra Tunggal diserahkan sebagai tumbal dari konsekuensi pilihan yang salah tersebut. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, saat ini kita masih menjalani hidup, dan pada setiap kita tentunya ditawarkan pilihan-pilihan. Pilihlah yang baik, yang seturut dengan kehendak Allah, agar pada akhirnya kita bisa menuai hasil dari pilihan kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada hari-hari ini, dunia pun menyodorkan pilihan yang kemasannya terlihat baik dan bagus, namun isinya menyesatkan. Untuk itu, mohonkanlah selalu tuntunan Roh Kudus, agar kita diberi hikmat untuk bisa memilih dan memilah pilihan yang berguna bagi kehidupan di dunia ini dan juga bagi hidup kita di kekekalan nanti. Ingatlah sahabat, bahwa pilihan benih yang kita tabur hari ini akan menentukan jenis buah yang akan kita tuai di esok hari. Cepat atau lambat, kita akan menuai apa yang kita tabur, dan kita tidak perlu takut bila kita menabur kebaikan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena telah mengingatkan kami agar bisa selektif dalam memilih jenis benih kehidupan yang harus kami tabur. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menolong kami agar pilihan kami seturut kehendak-Mu. Amin. Sahabat Rema terkasih,
sampai di sini kebersamaan kita saat ini. Rema berterima kasih karena malam ini kita bisa bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan, maka pasti kita akan kembali bersama dalam Rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat sahabat. Ingatlah selalu bahwa sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Shalom.